Tidak kenal. Setelah memberitahukan seluruh kejadian itu, Sean keluar dan meninggalkan ruangan itu. Dia berjalan di sepanjang koridor rumah sakit, tangannya merogoh ponsel dan menghubungi seseorang di sana. "Halo, Nah, bagaimana keadaan adikmu? Apa dia baik-baik saja? Apa kata dokter? Apa sebenarnya yang terjadi?" Tanya seorang wanita yang tak lain adalah Nyonya Alena. Di sana Repa juga mendengarkan percakapan mereka. "Sudah aman, Ma. Dianra baik-baik saja. Dan lagi memakan mempunyai seorang cucu dari Dianra dan David," ucap Sian memberikan kabar bahagia pada Nyonya Alena. "Keponakan baru? Wah, yes, aku akan punya keponakan lagi. Kak Niki juga sudah mengandung. Ye. Suruh Repa yang langsung heboh jika sudah membicarakan tentang anak kecil." Sian memutar kedua bola matanya. Adiknya itu kan selalu seperti itu jika sudah membahas tentang anak kecil. Karena terlalu menyukai anak kecil, rumah Sian dan Niki di Australia dipenuhi dengan berbagai jenis mainan yang dikirimi oleh Repa setiap dia mengingat anak kakaknya itu. "Astaga Repa, jangan sampai kamu melakukan hal yang sama pada mereka. Kakakmu Niki saja sudah kesal karena rumah dipenuhi dengan mainan. Dasar kau ini," gerutu Sean. Maaf, kakek Repa." Sementara Sean menjelaskan apa yang terjadi pada Dianra. Di kamar inap, wanita itu tampak mereka semua diam dan terlarut dengan pikiran mereka masing-masing. David duduk di samping berangkar istrinya. Pria itu belum diberitahu kalau Dianra tengah mengandung buah hati mereka. Tampak raut wajah khawatir tergambar jelas di wajah David. Dia benar-benar sedih melihat kondisi istrinya seperti itu. Otnel dan Joe terlelap. Joe menyandarkan kepalanya di bahu Otnel sedangkan Otnel menyandarkan kepalanya di atas sofa. Sudah menjadi kebiasaan dua manusia itu. Joel tampak larut dalam pikirannya. Dia memikirkan siapa yang mengusik ketenangan kelompok mereka. Padahal dia sudah bersiap sedia menjaga keamanan Dianra. Namun nyatanya mereka masih bisa kecolongan. Apalagi mendengar kabar kehamilan Dianra membuat Joel semakin merasa bersalah karena tidak peka melihat wajah Dian yang benar-benar pucat saat di rumah. Sial, seandainya mereka tidak cepat, mungkin janin itu sudah pergi saat ini. Aku benar-benar tidak berguna. Kau bodoh, Joel. Melindungi seorang wanita saja kau tidak mampu. Sial. Joel bertarung dengan dirinya sendiri. Dia tampak kacau. Beberapa kali pria itu menoleh ke arah Dianra. Sialan, siapa yang melakukan ini? Joel benar-benar frustasi. Pasco menatap Joel. Dia tahu sahabatnya yang masih menyembunyikan identitas aslinya itu saat ini sedang merasa bersalah yang teramat besar. Pria bertato itu mendekati Joel. Puk. Joel sedikit terkejut karena Pasco tiba-tiba memegang pundaknya. "Tenanglah, semua kan baik-baik saja." Sepertinya dikatakan Sean, William tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya dan kelompoknya. Bahkan itu sudah jelas kutanamkan dalam diri pria itu, ucap Pasco sedikit menghibur Joel. "Tapi Dianra, ini semua karena aku lengah. Tidak seharusnya aku yakin begitu saja. Aku memang tidak berguna," ucap Joel. Pria itu mengusap kasar wajahnya. Dia menunduk sedih. "Kalau kau memang benar-benar merasa bersalah, temukan orang yang mengincar Dianra. Dengan cara itu kau menebus kesalahanmu pada Dianra," ucap David yang mendengar perkataan mereka. Pasco menatap David. Tampak David benar-benar serius dengan ucapannya. "Maaf karena membuat Dianra dalam keadaan seperti ini," ucap Joel dengan penuh penyesalan meskipun ini bukan salahnya. Aku tahu kamu melakukan yang terbaik, Joe. Ini bukan salahmu. Memang kita akan menghadapi hal seperti ini cepat atau lambat," ucap David sambil menatap istrinya. "Oleh karena itu, jika kau memang merasa bersalah pada Dianra, lakukan yang terbaik untuk menemukan pelakunya," ucap David. Joel menatap David dan Dianra bergantian. Pria itu menganggukkan kepalanya. Dia tak akan mengulangi kesalahan yang sama sekali lagi. "Akan kulakukan," ucap Joel. Mereka semua terlarut dengan pikiran mereka. Mereka masih menunggu sampai wanita itu bangun. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Mereka semua melakukan aktivitas mereka di dalam ruangan itu tanpa beranjak sedikit pun. Masih menunggu sampai Dianra bangun dari tidurnya. David yang lelah dalam perjalanan tadi memilih tidur dengan posisi duduk di samping istrinya.
Dia menggenggam tangan wanita itu dengan erat. Diandra membuka matanya, dia bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai membaik dan perutnya tak lagi sesakit sebelumnya. Sebab Otnel langsung mengambil alih perawatan wanita itu atas perintah Pasko. Mereka bisa melakukan itu karena mereka berada di rumah sakit milik David. Siapa dia? Kenapa tidur di sini? Gumam Diandra yang mulai menyesuaikan penglihatannya. Dia melihat seorang pria tampan tidur sambil menggenggam tangannya. Mata Diandra terbelalak. Jangan-jangan dia penculik. Pergi kau, siapa kau? Kenapa tidur di sini? Jangan menyentuhku. Pekik Diandra yang langsung histeris karena tidak mengenali wajah suaminya sendiri. Tentu saja tidak kenal, wajah itu berbeda dengan wajah David biasanya. Diandra bangun dan memukul-mukul pria itu. Ada apa sayang? Tanya David yang terbangun dari tidurnya. Pasko, Joel, Otnel, dan Joe juga sampai terperanjat dari tidur mereka saat mendengar suara teriakan wanita itu. Ada apa, Dian? Apa ada yang sakit? Kau kenapa, Dek? Tanya Pasko yang langsung berlari menghampiri Diandra dan David. Kau kenapa, sayang? Tanya David yang ikutan panik melihat wajah ketakutan istrinya. Kau siapa? Kak Pasko. Hiks, siapa dia? Wah, kenapa dia pegang-pegang Dian? Wah, mana Kak David? Dia pegang tangan Dian. Rengek wanita itu menghadap Pasko sambil menunjuk David yang sekarang tengah memasang wajah konyolnya karena tidak dikenali oleh istrinya sendiri. Joy, Otnel, dan Joel terkikik geli melihat reaksi Diandra saat melihat wajah asli David. Ini namanya karma instan. Dia tidak dikenal istrinya sendiri. Otnel tertawa terpingkal-pingkal di sana. Pasko bahkan sampai mengelum senyumnya saat melihat wajah David saat ini. Pasko mendekati Diandra yang tengah menangis. Sudah, jangan menangis. Apa kau mencari suamimu? Tanya Pasko sambil mengusap air mata Diandra dengan tisu. Sedangkan David tak berani mendekat apalagi melihat Diandra ketakutan seperti tadi. Manakah David? Hiks, mana suamiku? Ucap Dian mencari-cari suaminya sambil menangis. Pantas dia semakin hari semakin cengeng. Hormon ibu hamil memang luar biasa. Gumam Otnel yang didengar oleh Joy dan Joel. Apa? Jangan bilang dulu biar David terkejut. Ucap Otnel sambil menutup mulut Joy. Asin, gerutu Joy sambil mengusap mulutnya yang ditutup dengan tangan Otnel. Tanganmu bau, Kak, gerutu Joy. Otnel terdiam, dia mengingat tadi dia baru saja menggaruk punggungnya yang keringatan dan gatal dan sudah tidak mandi selama 3 hari karena tugas malam. Mampus, batin Otnel yang mengalihkan pandangannya dari Joy sebelum ketahuan. Sedangkan Diandra terus merengek. Kak, mana Kak David? Kak, ucap wanita itu padahal jelas-jelas suaminya ada di depannya. Buat apa kamu cari si cacat itu? Kali ini David berbicara, dia ingin mengerjai istrinya lagi. Tengilnya calon papa ini memang benar-benar luar biasa. Apalagi drama si bodoh ini, batin Joel. Jangan sembarangan ngomong ya. Dia suamiku ya aku cariin lah. Sana kau, aku tak mengenalmu. Ngapain juga kau pegang-pegang tanganku? Ucap Diandra ketus. Dia bahkan tidak memandang wajah David. Tapi suara ini kan suara Kak David. Mungkin kebetulan aja sama. Batin Diandra yang jelas hafal suara suaminya. Tapi aroma ini kan aroma Kak David. Batin Diandra yang mengendus-endus tangan yang dipegang David tadi. Siapa kau sebenarnya? Ucap Diandra kesal.